tidak ada musibah sesungguhnya yang menimpa seorang mukmin. Musibah yang sesungguhnya itu hanyalah kemaksiatan. Kalau kita mendengar bencana dan bencana, musibah dan musibah yang selama ini kita dengar, maka ketahuilah bahwa musibah ada dua model. Pertama, musibah zahir dan musibah batin. Secara zahir dia tampak musibah dan batinnya adalah musibah. Akan tapi ada musibah yang secara zahir dia terlihat musibah, tapi hakikatnya adalah nikmat. Begitu sebaliknya, ada nikmat yang terlihat itu sebagai nikmat, akan tapi hakikatnya adalah musibah. Kalau orang beriman, asalkan dia berpegang dengan keimanannya, tidak akan ada musibah baginya. Kalaupun ada musibah yang menimpanya, maka itu adalah sebuah nikmat. Seperti disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'mini anna amrahu kullahu khair." Terheran aku dengan urusan orang yang beriman, karena urusannya semuanya baik-baik. Wala yakunu dzalika illa lil mu'minin. Enggak ada yang begitu itu kecuali bagi orang yang beriman. In asabathu sarra, kalau mereka mendapatkan kebaikan, kalau dia mendapatkan kemudahan, maka dia bersyukur, syakar, dia bersyukur, wa kana khairan lahu, dan ini bagus, lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau ternyata tertimpa musibah atau sesuatu yang tidak baik, sabar, kemudian dia bersabar, kana khairan lahu, maka itu bagus baginya. Artinya, di saat mendapatkan kenikmatan zahir, orang yang beriman akan menghadirkan syukur. Maka ketahuilah, nikmat yang Allah hadirkan itu berarti benar-benar sebuah nikmat yang membawa kepada ridha Allah. Sebab yang diberi oleh Allah nikmat, kemudian kok tidak bersyukur. Wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan menghukum, Allah murka dengan orang-orang, hamba-hamba yang dikaruniai oleh Allah nikmat, akan tapi tidak menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Akan tapi bagi siapapun yang diberi Allah kenikmatan lalu menggunakan kenikmatan tersebut untuk kebaikan, berarti itu adalah nikmat yang sesungguhnya. Zahirnya nikmat dan batinnya adalah nikmat. Akan tapi ada hamba yang Allah beri kenikmatan, akan tapi ternyata mereka tidak menggunakan kenikmatan tersebut untuk kebaikan. Ia gunakan kenikmatan untuk kemaksiatan. Ia gunakan kenikmatan tersebut untuk melanggar Allah, maka itulah musibah. Zahirnya kenikmatan, hakikatnya adalah bencana. Kemudian ada yang zahirnya adalah bencana, hakikatnya nikmat. Yang diuji oleh Allah dengan sakit, yang diuji oleh Allah dengan kekurangan rizki, yang diuji oleh Allah dengan meninggalnya sanak kerabat dan saudara, yang diuji Allah dengan bermacam-macam musibah. Akan tapi jika itu menimpa seorang yang beriman dan dia sadar kalau ini dari Allah, maka ketahuilah itu bukanlah sebuah musibah. Sebab tidak ada musibah yang Allah timpakan kepada seorang yang beriman kecuali karena Allah sayang, karena Allah ingin mengampuni hamba tersebut, atau karena Allah ingin mengangkat hamba tersebut setinggi-tingginya di pangkat yang tinggi di hadapan Allah, atau karena Allah ingin memberikan kepada hamba tersebut pahala yang berlipat ganda. Sehingga yang semula dianggap sebagai musibah itu nanti hari ini memang tidak tampak, akan tapi nanti di akhirat akan menjadi pahala yang tidak bisa kita kira-kira. Besarnya pahala musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Maka dari itu, kalau kita faham makna ini, tidak ada musibah yang sesungguhnya menimpa orang yang beriman dari musibah-musibah zahir itu. Dan orang yang beriman akan sadar dengan sesungguhnya bahwa musibah yang sesungguhnya adalah musibah batin atau kemaksiatan. Dosa yang dilakukan seorang hamba itu musibah yang sesungguhnya.